Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan membagikan tutorial cara menanam selada dengan cara yang sangat sederhana dengan memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di sekitar kita. Menanam selada ini kami menggunakan sistem hidroponik. Barang-barang yang sederhana itu bisa kita dapatkan di sekeliling kita. Barang-barang bekas yang ada bisa kita manfaatkan untuk menanam sistem hidroponik ini. Seperti contohnya kita bisa memakai ember-ember bekas, bisa juga memakai styrofoam bekas, bisa juga memakai botol-botol atau jerigen-jerigen bekas. Karena di sini kita menanam tidak memakai media tanah, ini sangatlah cocok bagi kalian yang suka tanam-tanam tetapi tidak menyukai kotor-kotoran dengan tanah. Sistem ini juga sangatlah cocok bagi kalian yang tidak punya banyak waktu untuk menyiram tiap harinya, karena di sini kita menggunakan media air. Baik, tidak perlu lama-lama, kita langsung ke tutorialnya. Silahkan simak dengan baik-baik, semoga bermanfaat. Baik, di sini kita akan menyediakan bahan-bahannya. Bahan yang pertama yaitu jerigen bekas, bisa memakai bak styrofoam, bisa juga memakai ember bekas. Karena di sini saya punyanya jerigen, maka saya memakai ini. Dan ini atasnya nanti bisa memakai penutup styrofoam. Tujuannya ini cuma untuk penopang nanti kalau tanamannya itu kita taruh di sini. Bahan selanjutnya yaitu netpot. Netpot ini kalau teman-teman tidak punya bisa memakai gelas aqua bekas atau gelas plastik, tapi kalau pakai gelas itu bawahnya harus dilubangi. Bisa memakai solder, bisa memakai cutter, atau bisa memakai besi yang dipanasi untuk melubanginya. Untuk bahan yang selanjutnya yaitu rock wool. Kalau rock wool tidak punya, teman-teman bisa memakai tisu. Ini sama aja, tujuannya untuk media semai aja. Karena di sini saya punya rock wool, saya akan memakai rock wool ini untuk menyemainya. Dan untuk bahan yang selanjutnya yaitu benih selada tentunya, dan juga AB mix. Bagi teman-teman yang masih kesulitan untuk mendapatkan AB mix, bisa mencari di toko hidroponik setempat, bisa juga ke toko online, bisa juga menghubungi kami kalau teman-teman masih kesulitan. Baik, nggak perlu lama-lama, kita langsung ke tutorialnya. Kita sediakan rokolnya, lalu kita basahi terlebih dahulu, lalu kita taruh benihnya di rokol tersebut seperti ini. Ini kalau kita memakai benih impor cukup satu-satu, teman-teman. Kalau memakai benih-benih lokal bisa dikasih 2 atau 3, karena daya suprotnya untuk benih lokal itu kurang. Teman-teman kalau nggak punya rock wool bisa ditaruh tisu seperti ini, lalu langsung diletakkan di netpotnya. Kurang lebihnya seperti ini. Ini bisa dibasahi. Setelah basah seperti ini, bisa kita masukkan benih di dalam netpot tersebut. Kita taruh di tisunya. Setelah kurang lebih seperti ini, lalu kita simpan di tempat yang gelap kurang lebih 1 kali 24 jam. Ketika sudah berkecambah, atau biasanya kami menyebut dengan sebutan suprot, ini bisa langsung dikenakan sinar matahari full seharian penuh, tidak apa-apa. Dengan catatan tisunya ini
atau rockwool ini jangan sampai kering. Caranya gimana? Kita siapkan nampan, kasih air sedikit aja, cukup mengenai di tisu tersebut, jangan sampai terlalu tergenang. Kalau terlalu menggenang nanti malah akan menjadi busuk bijinya. Usahakan kalau hujan jangan sampai kehujanan, nanti airnya jadi menggenang. Caranya itu ya kita bikinkan atap-atapan atau kita tutup dengan plastik putih atau plastik UV. Ini penampakan usia 1 hari setelah dikeluarkan, dikenakan sinar matahari langsung, berarti usia 2 HSS, langsung full matahari, cuma dinaungi dengan plastik UV biar kalau hujan aman. Ini airnya tetap ada, jangan sampai kering. Ini adalah perkembangan bibit selada ketika usia 3 HSS. Setelah penampakannya kurang lebih seperti ini, usia 3 HSS ini sudah bisa diberikan nutrisi AB mix. Caranya memberikan nutrisi AB mix itu gimana? Bagi teman-teman yang punya alat TDS meter, bisa kita langsung menggunakan alat ini. Kita ukur, kita memakai kepekatan 800 sampai 1000 ppm. Dan apabila teman-teman tidak mempunyai alat TDS meter, teman-teman bisa menggunakan gelas ukur dengan cara, apabila kita menggunakan AB mix pekatan A 5 mili dan pekatan B 5 mili, maka air bakunya 1 liter air. Jadi intinya 1 liter air baku 5 mili A 5 mili B, seperti itu. Dan menyesuaikan aja dengan kebutuhan air baku tersebut berapa, nanti tinggal teman-teman kalikan aja. Lalu kita ukur. Di sini kami menggunakan kepekatan 880 ppm. Di sini perlu teman-teman perhatikan, apabila nutrisi ini menyusut nantinya, di sini tisu tidak dapat tersentuh dengan air. Nah, ini nanti resikonya akan kering tisunya dan menyebabkan tanamannya menjadi mati. Jadi solusinya seperti ini. Kita kasih sumbu dengan kain flanel. Tujuannya apa? Tujuannya apabila nanti airnya menyusut, ini flanelnya tetap tersentuh air dan masih tetap bisa meresap sampai ke atas. Jadi tidak khawatir kalau tisunya ini akan kering. Untuk langkah perawatan selanjutnya, untuk hidroponik ini dengan sistem seperti ini tidak ada perawatan khusus. Kita cuma tinggal mengecek airnya aja. Kalau kepekatannya dirasa berkurang, bisa teman-teman tambahi AB mix. Apabila airnya menyusut, bisa teman-teman tambahi kembali airnya. Ini adalah update perkembangan selada hidroponik sederhana pada usia 20 HSS. Di hidroponik ini tidak ada perawatan khusus, terutama untuk insektisida, karena dia posisinya di atas, di tempat yang bersih, tidak kontak dengan tanah, jadi serangga itu sangat minim kayak ulat, dan tanpa pestisida pun aman. Apalagi selada ini dia kan rasanya agak cenderung ada baik-baiknya, itu ulat dan serangga itu tidak terlalu suka juga. Ini adalah update perkembangan selada ketika usia 35 HSS, teman-teman. Di sini bisa kita lihat sangat sehat ya, sangat subur. Dengan cara yang simple seperti ini pun sudah bisa kita menanam tanpa menggunakan media tanah, tanpa harus kotor-kotoran.
cukup menggunakan alat yang sangat sederhana, alat yang ada di sekitar kita. Itulah tadi serangkaian tutorial cara menanam selada hidroponik dengan sistem yang sangat sederhana dengan bahan yang apa adanya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila video ini bermanfaat bagi kalian, silahkan dukung kami terus dengan cara share, like, dan subscribe agar kami lebih semangat untuk membuat video-video tutorial yang edukatif buat teman-teman semua. Untuk teman-teman yang masih kurang paham dengan tutorial ini, bisa juga tulis di kolom komentar, nantinya akan kami jawab sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.